Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore para pemirsa dimanapun berada, baik di seluruh Nusantara dan luar negeri. Hari ini saya bersama dengan kawan-kawan para aktivis, juga rekan-rekan dari Aliansi Rakyat Menggugat. Hari ini kita akan melakukan press conference ya, terkait masalah rencana aksi tanggal 30 Maret besok. Adapun aksi ini adalah tindak lanjut daripada aksi daripada kawan-kawan dari Partai Buruh maupun dari kawan-kawan KSPI yang kemarin melakukan aksi pada tanggal 22 Maret 2022 di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terkait masalah problematika daripada kelangkaan Minyak goreng, bahan pokok, kemudian juga terkait masalah minyak goreng, gula pasir, terigu dan sebagainya. Nah, untuk itu saya persilakan Bu Sunarti, Ketua Umum SBSI 92 untuk mukadimahnya. Ya udah. Terima kasih Bung Daeng. Sore ini kita kumpul bersama, kita sama-sama mengetahui kondisi bangsa kita yang hari ini sedang galau, khususnya kaum ibu-ibu yang sedang galau. Para suami bekerja, kenaikan hanya ada yang 15%, 18%, ada yang 20%, itu per bulan. Dibanding hari ini kenaikan minyak yang bukan kenaikan, ganti harga. Ada gula, ada terigu, ada sagu, ada yang lain-lainnya. Selain itu juga kenaikan listrik, kenaikan PAM, kenaikan gas, semua naik. BBM juga naik. Hari ini sedang sopir truk khususnya yang keluar kota hanya dibatasin bisa membeli 100.000 untuk sekian liter solar ya, yang seharga hanya dibatasi 100.000. Jadi kalau ibu-ibunya sekarang antri minyak goreng, bapak-bapaknya antri solar ya? Waduh. Di sinilah kenapa kita sama-sama berkumpul. Di sini yang hadir ada teman-teman dari Partai Buruh, yang supporter Persija, juga ada SPMI atau KSPI, kan gitu. Karena hari ini kan semua perwakilan. Juga ada perwakilan Bung Iskandar itu dari pedagang, juga dari PPMI, dari emak-emak ARM, juga dari SPSI yang Jumhur Hidayat tadi. Juga ada SPPI, kan itu. Banyak sebenarnya yang mau hadir seperti Paguyuban pedagang kaki lima, Paguyuban pecel lele, Paguyuban pedagang gorengan dan yang lain-lain. Yang pada hari ini, kalau hari ini ikut kita di sini berkumpul, otomatis 2 hari mereka tidak mendapatkan income, maka mereka akan hadir besok di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, meminta atau mempertanyakan hasil yang kemarin tanggal 22 yang sudah dimulai oleh teman-teman KSPI dengan Partai Buruh. Itu sudah mempertanyakan bahwa menteri harus bisa menstabilkan harga khususnya minyak dan bahan pokok, apalagi menjelang bulan puasa. Tapi sampai hari ini belum ada. Maka besok kami bersama-sama aliansi yang hadir pada hari ini, kita mendatangin lagi ke Kemendak untuk mempertanyakan apa solusi yang sudah dia lakukan. Tapi saya melihat di lapangan, di pasar, harganya justru malah naik, bukan turun. Udah tambah naik, susah lagi didapat. Susah, langka. Langka betul. Pedagang justru hari ini malah rakyat dijanjikan diberikan subsidi untuk minyak curah. Padahal minyak curah itu kan kita belum tahu
kualitasnya seperti apa, nanti dampak terhadap anak-anak kita, kesehatan anak kita seperti apa, maka ya kita sama-sama bersama-sama mak-mak inilah besok kita akan datangin Kementerian Perdagangan mempertanyakan kembali tanggal 22 Maret kemarin yang sudah dilakukan, maka besok itu kita menindaklanjuti. Kan gitu. Inilah sebenarnya kita berkumpul bersama, bukan sekedar kita gagah-gagahan, tapi kita ini ingin mempertanyakan kepada pemerintah bahwa rakyat kita ini sedang galau untuk berpikir, aduh besok kita bisa dapat minyak enggak? Kalaupun ada, kita harus antri sampai ada yang meninggal kan gitu. Janganlah itu terulang kembali. Maka kami sebagai mak-mak rakyat Indonesia akan mempertanyakan itu dan mempertegas kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan. Saya rasa itu Bung Daeng yang bisa saya sampaikan. Nantilah kita akan dengarkan dari kawan-kawan yang lain seperti apa kalau kesah ini kan gitu. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya persilakan Bung Agus. Sekaligus perkenalkan, beliau adalah Ketua Umum SBPI dan sekaligus menjabat sebagai Wakil Presiden Partai Buruh. Asik. Silakan Bung. Ya, terima kasih Bang Daeng. Jadi kita memang dari Partai Buruh tanggal 22 Maret lalu kita sudah mendatangi Kemendak, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia karena kenaikannya minyak goreng. Minyak goreng yang harganya sekitar 23.000 atau 26.000, terus per sekarang liter. per liternya sekarang enggak, tadinya 2 liter, 2 liternya per ini kan biasanya 2 liter. Sekarang 50.000. Sekarang menjadi 49.000 sekian di salah satu minimarket ya. Nah, jadi ini menjadi keluh kesah juga buat kita kan, ini penderitaan juga buat rakyat Indonesia, khususnya ibu-ibu, khususnya mama kan, yang upah buruhnya naiknya tidak signifikan. Ada yang naik hanya 18.000, 37.000, ada yang 30.000, tapi sementara ada yang tidak naik. Ada juga yang tidak naik, sementara harga sembako atau khususnya minyak goreng ini menjadi sudah meroket kan, bukan naik sebenarnya, ganti harga. Nah, ini menjadi keluh kesah kita. Nah, saya sebagai perwakilan dari Partai Buruh ini sangat menyayangkan kalau harga minyak ini, kebutuhan sembako ini menjadi harga yang cukup sebenarnya jadi memberatkan rakyat, khususnya mama khususnya mama ya. Harapan saya besok kita tetap demonya tetap tertib, aman, gitu kan, dan tidak melakukan hal-hal yang melakukan ada tindak pidana di sana atau menjaga ketertiban umum. Dan kita meminta Kemendak juga tetap mencari solusi agar harga-harga sembako ini menjadi stabil lagi seperti awal sebelumnya. Mungkin gitu. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Bang Daeng. Ya, coba kita dengarkan dulu aspirasi Mama alias Remoy, Bu Menu. Baru nanti Bang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menu, saya dari Aliansi Rakyat Menggugat. Seperti yang sudah didengarkan oleh teman-teman semua, penjelasan dari rekan dari Bu Narti dan juga dari rekan dari buruh. Kalau negara kita memang sedang tidak baik-baik saja, semua serba susah. Semua dari minyak segala macam, dan kehidupan kita ini memang sedang ada di titik paling rendah. Jadi saya hanya bisa memberi himbauan kepada teman-teman, kepada emak-emak yang di sana yang selalu mengeluh tentang minyak, kelangkaan minyak dan harga yang mahal. Yuk, mari kita bergabung bersama. Kita di sini sudah bergabung dan kita bersama di sini sudah menyatukan rasa kita dan hati kita. Kalau memang kita harus bertindak karena keadaan ini tidak akan berakhir kalau kita tidak melakukan suatu gerakan. Itu aja. Mungkin teman saya bisa menambahkan. Ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita, bagian dari Aliansi Rakyat Menggugat. Saya mau ngajak pada emak-emak yang di sana di rumah, ayo mak kita geruduk kembali karena tanggal 30 Maret 2022 kan kita mau puasa nih. Naik harga pada naik semua nih. Pasti mama yang di dapur pada menjerit dan udah terus menjerit. Capek ya mak. Ayo kita geruduk kembali. Ayo, siapa lagi kalau bukan kita? Ayo mak kita geruduk. Yuk. Assalamualaikum. Ya, Pak Muslim. Silakan Bang, fenomena ini apalagi minyak goreng ini. Ya, fenomena minyak goreng ini memperlihatkan kita negara gagal. Yes. Negara gagal karena kita adalah pemilik sawit terluas 16 juta hektar dan produksi CPO terbesar di dunia, ya kan? Tetapi untuk kebutuhan dalam negeri sendiri menimbulkan persoalan yang bahkan di Kalimantan itu antri minyak goreng dan ada yang meninggal. Dan itu kami ikut berduka cita atas gara-gara tewasnya seorang ibu di Kalimantan karena antri minyak goreng, ya kan gitu. Nah, jadi ini adalah fenomena negara gagal yang ditujukan oleh rejim ini. Ya, menurut saya rejim ini gagal dalam persoalan minyak goreng saja gagal. Ya. Nah, jadi saya kira ini akan berimbas luas ya kan ke masyarakat. Kenapa? Karena pemberitaan itu begitu masif dan di medsos pun tersebar luas. Jadi dan hari ini meskipun teman-teman KSP SI sudah turun tanggal 22 kemarin, tapi kan di lapangan belum terlihat ada satu perubahan. Ya. Jadi kita mau tanya itu Menteri, Menko, Presiden ngapain aja, kan begitu. Betul. Kan? Masa kalian ngurus minyak goreng saya nggak becus gitu loh. Ya, jadi saya kira ini bukan gerakan anarkis, bukan gerakan makar. Masa kita perlu kita lapar saya anarkis gitu. Ya kan? Nah, jadi saya kira ini jadi kalau misalnya tuntutan terus-menerus ini bebal. Rejim bebal. Dan saya kira rejim bebal ini nggak bisa lama-lama, ya kan? Nggak ada opsi yang lain kecuali Menteri, Menko dan Presiden harus tanggung jawab. Ya, jadi oleh sebab itu saya meskipun bukan mak-mak, bapak-bapak, tapi saya insya Allah akan berpartisipasi untuk melihat derita rakyat ini. Sekian. Tanggal 30 besok, ayo teman-teman sekalian, ayo Cut Mutia kita kumpul, ya kan biasa kita berangkat dari halaman masjid. Insya Allah kita menuju ke Kementerian Perdagangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maju. Sini ya. Ya sini. Kita semua di sini Aliansi Rakyat Menggugat dan juga dari Ibu Sunarti dari buruh. Kami semua di sini mengajak untuk semua elemen masyarakat besok tanggal 30 Maret 2022 untuk turun ke jalan untuk ikut menyuarakan mengenai permasalahan minyak goreng dan beberapa bahan pokok yang naik melambung tinggi atau ganti harga. Dan aksi kita tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 juga beserta surat pemberitahuan sebelumnya. Jadi jangan khawatir, kita jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk turun kembali ke jalan. Yuk, gabung sama kami. Yes. Oke, Bu Narti silakan closing statement sebelum ini kita akhiri podcast ini. Iya, terima kasih. Tadi sudah semuanya sudah menyampaikan dari Partai Buruh, dari teman ibu-ibu, dari Bang Muslim, semuanya merasakan ya. Apalagi kondisi hari ini banyak yang dibatasi, bahwa kita disuruh masak, memakai direbus, semua rebusan. Bagaimana kita bisa merebus, kita bisa membeli air aja di Jakarta itu juga naik kan gitu, harus beli kan gitu. Gas juga mahal. Ini sebenarnya bukan solusi yang ajakan untuk memasak itu rebus merebus, bukan itu solusi yang diminta rakyat. Solusinya bagaimana pemerintah itu harus bertanggung jawab dan mampu untuk menstabilkan bagaimana daya beli rakyat.
kan gitu. Apalagi kondisi hari ini buruh juga tidak naik. Ada yang naik, ada yang tidak. Ini yang harusnya pemerintah mampu menjawab ini, bukan sekedar oh ya nanti kita operasi pasar. Operasi pasar itu hanya sekedar. Padahal bantuan dari pemerintah itu diturunkan 7 triliun untuk subsidi. Siapa yang disubsidi dan siapa yang menikmati? Ini adalah menjadi tanda tanya bagi kita semua. Dan tidak ada satupun pemimpin kita yang mampu menjawab tentang kelangkaan minyak. Ini jadi misteri, bukan hanya minyak, tapi juga gula pasir, juga terigu, sagu, itu ganti harga kan gitu loh. Ini hanya yang hal-hal yang kecil, masih banyak sopir-sopir kita di sana itu yang antri solar dibatasi 100.000 per mobil, itu padahal untuk keluar kota. Ini ada apa? Ini menjadi pertanyaan. Maka besok itu kita turun ke Kementerian Perdagangan itu melanjutkan mempertanyakan kepada Kemendak, mampu tidak Kemendak untuk menstabilkan harga. Kalau itu tidak mampu, maka kita akan turun lagi dengan setelah besok kita akan tentukan, kita eskalasinya akan lebih besar, dan kita meminta kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama turun, karena ini kepentingan bukan kepentingan kita, tapi ini kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok. Kalau ini tidak, ini langka, ini hilang, maka rakyat juga yang susah. Bukan pemimpin yang susah, tapi rakyatlah yang susah. Maka mari kita bersama-sama kita sampaikan kepada pemimpin negara ini, mampu tidak untuk menstabilkan harga ini. Apalagi apabila tidak mampu, maka kita akan sampaikan setelah besok kita turun. Itu ya yang perlu kita sampaikan. Bukan ini jawabannya, hanya sekedar minyak tidak bisa menstabilkan harga minyak. Memimpin negara ini omong kosong, sudahlah. Akhiri. Saya rasa itu aja, Bang. Jadi hari ini saya tidak akan membuat statement soal bagaimana kita akan turun lagi, tapi setelah besok akan kita tentukan seperti apa yang harus kita lakukan. Baik. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sunarti selaku apalagi ini yang mengundang perkumpulan hari ini. Diskusi hari ini, dan tidak lupa juga bahwa persoalan PCR, karantina, dan booster ini itu juga tidak dilupakan, tidak bisa dilupakan. Jadi Om Luhut jangan ini hati-hati, karena kami jangan santai-santai, karena Anda juga menjadi salah satu tujuan aksi dan penyebab daripada kegaduhan dan kekisruhan yang terjadi hari ini. Dan Anda bisa bayangkan ketika misalnya rakyat Indonesia harga misalnya bahan bakar subsidi hanya naik 100-200 perak atau 500 perak, mereka sudah berontak semua seluruh Indonesia. Bayangkan jika hari ini minyak goreng naiknya bukan lagi 100-200 perak, tetapi 100%. Dari harga 14.000 itu sekarang menjadi 25.000 per liter. Jadi nyaris 100%, dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, seperti disampaikan tadi, maka jika pemerintah ini tidak mampu menstabilkan harga, tidak mau mengadakan barang ini mencukupkan kebutuhan hidup rakyat Indonesia, maka rejim ini kita nyatakan gagal menjalankan amanah konstitusi. Gitu. Maka dari itu solusinya adalah Jokowi. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kita harus rebut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.